Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelumnya gue ingin ucapkan, sebelum gue bahas pertandingannya ya, review Manchester United 7-0 menghadapi Barnsley, gue ingin ucapkan terima kasih bagi para member di channel Football United. Gue adakan live commentary pertama khusus member. Yang ingin gabung di live commentary selanjutnya, cus join sebagai member di channel Football United, ringan amatiran oleh gua, ala gua. Oke, langsung aja ke review Manchester United 7 Barnsley 0. Oke, pasti akan ada narasi-narasi, komentar-komentar. Ya, lawannya cupu, lawannya dari League One dan bla bla bla. Ya, tidak semua pertandingan Premier League menghadapi tim dengan kasta di bawahnya ini bisa dengan kemenangan telak ataupun juga dengan kemenangan yang meyakinkan, dengan penampilan yang dominan. Manchester United pun musim lalu juga sempat menghadapi beberapa tim ya dengan kasta di bawahnya, tapi penampilan tidak seperti ketika Manchester United ini menang hari ini atau malam ini tadi menghadapi Barnsley. Barnsley yang datang dari League One memang secara wajar sih menurut gue ya tidak menjadi tim yang diunggulkan. Manchester United sempat misalnya musim lalu menghadapi Wigan, sempat menghadapi Newport ya kan, tapi dengan penampilan yang berbeda. Artinya ketika menghadapi Wigan dan juga Newport ini kan tim di kasta yang di bawah dari Premier League, tapi menghadapi Barnsley menurut gue Manchester United sangat-sangat menyenangkan dari cara mereka bermain, cara mereka bertahan, menyerang, transisi, mencetak gol, menguasai pertandingan, mengatur tempo, mengontrol possession, sangat menyenangkan bahkan dari menit awal sampai dengan menit akhir. Di menit-menit awal Barnsley sempat berusaha untuk bermain agresif, langsung ingin masuk ya ke pertahanan Manchester United, tapi Manchester United tetap tenang. Mereka ya tidak ingin terpengaruh dengan situasi tersebut dan tidak butuh waktu lama Manchester United langsung mengontrol jalannya pertandingan. Dari formasi yang diturunkan, Altay Bayindir akhirnya mendapatkan debut di musim ini, artinya dia tampil sebagai kiper utama Manchester United. Ini juga merupakan hal yang menarik ya, di mana ya Altay Bayindir mendapatkan kepercayaan. Menurut gue di pertandingan tadi Altay Bayindir tidak begitu banyak bekerja keras, saving atau penyelamatan dilakukan nyaris tidak ada. Umpan-umpan yang dilakukan juga di belakang ini cenderung umpan-umpan yang ya sifatnya memang umpan-umpan pendek ya. Dia jarang sekali ataupun hampir tidak pernah ataupun hanya 1-2 kali saja melakukan umpan jarak jauh, seperti yang memang instruksi yang diberikan kepada Altay Bayindir untuk tidak melakukan umpan-umpan direct long ball jarak jauh yang biasa dilakukan oleh Andre Onana ya, karena memang atributnya Altay Bayindir nampaknya bukan seperti itu. Tapi ya so far dia tampil bagus ya, dengan tenang, tidak melakukan error, kesalahan di lini belakang. Oke, 4 back Diogo Dalot bek kanan, Johnny Evans, Harry Maguire, dan di kiri ini ternyata yang dipasang adalah Toby Collier, bukan pemain-pemain lain. Ini menarik ya, Toby Collier yang seingat gua, kalau gua salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya, tidak pernah bermain di posisi bek kiri terutama dengan tim utama Manchester United. Di tengah ada Manuel Ugarte, debut sebagai pemain starting 11 bagi Manchester United pertama kali bagi Ugarte, duet dengan Casemiro, Garnacho, Christian Eriksen, Anthony, dan depan Marcus Rashford. Nah, duet pivot ini Ugarte dan Casemiro ini menurut gua dengan adanya Ugarte ya, Casemiro ini jadi lebih merekah, lebih mengkilap penampilannya. Atribut-atribut teknis dari Casemiro ini keluar di pertandingan tadi. Ugarte bisa menjadi penyeimbang yang bagus terutama di daerah defensive midfielder, di daerah gelandang bertahan, sehingga Casemiro ini enak bener distribusi bolanya. Menurut gue ini menjadi kunci besar di babak pertama, di mana di babak pertama Manchester United ini sudah unggul 3-0 melalui gol Marcus Rashford. Golnya bagus, excellent ya. Finishingnya keren, prosesnya juga bagus. Anthony, gol dari dari tendangan penalti, di mana proses menjadi pelanggaran kotak penalti itu juga menurut gue bagus prosesnya. Anthony pun juga yang akhirnya dilanggar dan mengambil tendangan penalti tersebut. Ini gol yang penting bagi Anthony. Ya, dia banyak menerima kritikan, menerima periode sulit sepanjang utamanya musim lalu, baik itu secara profesional maupun juga secara personal, dan semoga ini bisa jadi momentum. Gua secara keseluruhan melihat
penampilan Anthony di pertandingan menghadapi Barnsley ini tampil bagus ya. Dia percaya diri, dia keluar lagi nih atribut-atribut skill-skillnya. Dan ya dia memiliki kontribusi yang besar juga di kemenangan besar kali ini. Lalu ya Garnacho mencetak gol di penghujung babak pertama 3-0. Ini bener-bener menurut gua luar biasa. Di babak pertama 3 pemain serang dari Manchester United masing-masing mencatatkan sebagai pencetak gol. Dan di babak kedua Manchester United ini tambah dominan lagi. Ada beberapa pergantian dilakukan oleh pemain Barnsley tapi tetap tidak merubah situasi di atas lapangan. Garnacho mencetak gol, Rashford mencetak gol, Eriksen 2 gol, bahkan Bruno Fernandes, kapten yang baru masuk di babak kedua nih, langsung bisa memberikan 2 assist kepada dua-duanya nih kepada Christian Eriksen. Kemenangan besar ya, ini penting sekali untuk melanjutkan tren positif bagi Manchester United yang sebelumnya menang menghadapi Southampton 3-0. Sekarang sekali lagi tim ini League One yes, tapi gue tidak melihat hanya menang-menangnya saja, tapi bagaimana cara memenangkan pertandingan tersebut, baik itu secara kolektif maupun secara individu. Penting menurut gue. Jadi ada 2 fungsi. Pertama adalah ya tren kemenangan ini berlanjut dari ketika menghadapi Southampton, dan juga secara individu. Gue melihat pemain misalnya seperti Altay Bayindir yang baru diberikan kesempatan kali ini. Penting ya untuk bisa menambah rasa percaya diri. Walaupun statusnya sebagai kiper kedua ini penting, sehingga ketika dia memang dibutuhkan untuk turun melapisi Andre Onana ya, dia bisa siap. Jadi ini memang bagus untuk memanaskan mesin dalam tanda kutip dari Altay Bayindir. Anthony ini juga penting di pertandingan seperti ini. Menurut gue dia tampil percaya diri, terutama setelah bikin gol. Atribut-atributnya muncul, skillnya, dia percaya diri. Dan menurut gue kunci dari Anthony permainannya ya, paling tidak supaya bisa seperti kayak musim pertama, ini adalah kepercayaan diri. Nampaknya ini bisa tumbuh kembali. Harapan gue seperti itu. Rashford luar biasa, 2 gol di pertandingan tadi, tampil tajam, tampil cepat, tampil percaya diri. Dia bisa mencetak 2 gol. Gol kedua itu juga finishingnya luar biasa. Gol pertama pun finishingnya juga kelas menurut gua. Ini penting bagi pemain seperti Rashford ataupun Anthony yang tampil dengan beban besar, dengan tekanan besar dari musim lalu utamanya. Ini semoga bisa meningkatkan lagi permainan. Rashford khususnya 3 gol di 2 pertandingan secara berurutan. Kemarin menghadapi Southampton dia bikin 1 gol, kali ini dia bikin 2 gol, dia bikin juga 1 assist. Ini hal yang sangat positif. Lalu Garnacho juga ya luar biasa, 2 gol 2 assist di pertandingan ini untuk pemain yang ya sempat down ketika menghadapi Liverpool, tapi mudah-mudahan ini juga bisa menambah kepercayaan diri, terutama ketika dia tidak bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti ya kan di pertandingan terakhir menghadapi Southampton, dan juga di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Liverpool dia tampil tidak bagus di saat itu. Gue juga melihat seperti gue katakan tadi ya, ini Casemiro memegang peranan penting juga di pertandingan ini. Christian Eriksen pun juga seperti itu. Banyak sekali individu yang tampil extraordinary, tampil spesial di pertandingan kali ini. Gue tidak melihat kemenangannya, gue tidak melihat penting menang, penting lolos ya, skor besar, sangat-sangat enjoyable, sangat-sangat bisa dinikmati, luar biasa, fantastis. Tapi bagaimana hal ini, kemenangan besar ini juga bisa menjadi hal membawa sesuatu yang positif di dressing room. Ini penting, baik itu secara squad maupun juga secara individu. Jadi harapannya ini bisa menjadi momentum Manchester United ya, momentum positif untuk ya bisa terus berada di jalur positif. Karena melihat situasi misalnya menghadapi Brighton, Manchester United yang pada saat itu punya momentum untuk unggul 2-1 tapi justru kalah di menit-menit akhir, lalu kalah di kandang sendiri menghadapi musuh bebuyutan Liverpool. Ini kan 2 pertandingan yang kalau tidak di-manage dengan bagus bisa jadi berantakan Manchester United selanjutnya. Tapi bagaimana mereka bangkit menghadapi Southampton, kali ini pun juga seperti itu. Sekali lagi gue tidak melihat ini League One atau menghadapi Southampton ini merupakan tim yang peringkatnya di bawah. Enggak, Carabao juga sangat memungkinkan adanya kejutan-kejutan. Manchester United ketika menghadapi tim yang peringkatnya ataupun liga bukan di strata yang sama, musim lalu sering kesulitan.
Kita ingat bagaimana menghadapi Coventry City misalnya di semifinal Piala FA. Manchester United kurang kesulitan apa di situ. Tapi di pertandingan tadi itu tidak terjadi dan tampil luar biasa. Manchester United betul-betul menunjukkan superiornya, betul-betul menunjukkan bahwa ya mereka datang dari Premier League menghadapi tim yang datang dari League One. Sangat-sangat memuaskan. Manchester United tampil dominan dan juga bisa menang dengan besar ya, sangat menyenangkan. Man of the match, sulit ini menurut gue ya. Man of the match di babak pertama menurut gue man of the match ada pada Casemiro ya, tampil luar biasa, vital sekali di lini belakang. Ugarte pun juga demikian, tapi gue melihat lebih ke seorang Casemiro. Tapi secara keseluruhan dengan pencapaian 2 gol dan juga 2 assist, maka gue berikan kepada seorang Alejandro Garnacho ya, man of the match di pertandingan tadi. Dia dari sisi kiri tampil tajam, tampil cepat, tampil mengancam, luar biasa, bisa memanfaatkan bola-bola yang juga bola-bola yang memanjakan, nah katakanlah seperti itu ya, dari Eriksen, dari Casemiro, dari Bruno Fernandes, juga pemain-pemain lain yang bisa dimaksimalkan sih oleh Alejandro Garnacho. Utamanya ya dia bisa menciptakan 2 gol, di mana assist dari Rashford dan juga Christian Eriksen. Selain itu dia juga memberikan assist ya kepada Marcus Rashford di 2 gol yang diciptakan oleh Marcus Rashford. Jadi duo ini Rashford dan Garnacho excellent, tampil tajam betul di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.